Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Rehan. Di sini saya mengampu mata pelajaran TPMM atau yang biasa dikenal Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Nah, untuk bagi anak-anak yang kelas 10 yang baru mengenal tentang mata pelajaran ini, tentunya mata pelajaran ini itu lebih ke membuat proyek berbasis mikroprosesor dan mikrokontroler. Nah, untuk mikroprosesor dan mikrokontroler di sini namanya juga mikro ya. Mikro itu berbentuk kecil ya. Controller itu sesuatu pengendali. Jadi kita akan belajar tentang pengendali kecil ya, mengendalikan sesuatu dengan hal-hal yang kecil. Oke, sebelum lebih dalam tentang materinya, kita menjelaskan tentang KIKD-nya dulu. Pertama ada kompetensi dasar dan ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi ini kompetensi pengetahuan dan ini kompetensi keterampilan. Yang pertama 3.1 yaitu memahami teknik pemecahan masalah matematis. Jadi kita di sini mengenal tentang algoritma ya, pemecahan masalah ya, tentang pelajaran algoritma, tentang matematika yang pernah dijabarkan eh, pada guru matematika ya. Jadi nanti kita di sini akan memahami lebih dalam ya tentang bahasa dari pemrograman. Terus lanjut untuk keterampilannya itu 4.1 itu membuat urutan pemecahan masalah dengan menggunakan diagram alir. Jadi untuk menyelesaikan masalah contoh kita di sini kita harus membuat diagram alir. Diagram alir itu flowchart ya. Jadi sesuatu sebelum kita melakukan itu harus mengetahui diagram alirnya dulu, flowchart dari itu. Jadi ada input, ada proses dan ada output. Oke, lanjut untuk 3.2 menerapkan penggunaan bahasa pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita akan menerapkan ya, jadi memahami tentang bahasa pemrograman ya untuk menyelesaikan masalah. Berarti masalah di sini itu adalah apa yang mau kita buat itu adalah suatu permasalahan ya, dan kita membuatnya menerapkan dengan bahasa pemrograman. Apa yang kita pikirkan dan alat tersebut akan bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada keterampilannya itu 4.2 itu membuat program dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa C. Nah, di sini kita dituntut untuk mengetahui bahasa C, ya, memahami bahasa C itu apa, dan bahasa C ini sangat berguna di dunia industri ataupun yang suka dengan kegiatan komputer ya. Ketika kita mengetik di keyboard di komputer pun itu ada bahasa komputer tersendiri yang tidak yang harus diproses ya ketika ke otak dari komputer tersebut ya. Lanjut untuk 3.3 yaitu ada membedakan program aplikasi sederhana dengan menggunakan konstanta, variabel, operator, perintah input dan output di komputer. Nah, ini kita nanti biasanya letaknya itu kita membuat suatu aplikasi kayak seperti kalkulator ya. Di sini 4.3 itu membuat program aplikasi sederhana dengan menggunakan konstanta, variabel, operator dan input, perintah input dan output. Jadi kayak kalkulator tuh ataupun mau menjumlahkan sesuatu dengan aplikasi kode blok ya. Contoh kita pakai aplikasi kode blok atau apa ya. Jadi misal 2 ditambah 3. Nah, kan input dari ini kan perintah input ya. Inputnya kan 2 ditambah 3. Nah, output itu hasil. Hasilnya berapa? 2 tambah 3. Oh, ternyata 5. Jadi itu seperti itu cara kerja dari kalkulator ya. Jadi program tersebut. Untuk untuk berikutnya itu 3.4 itu menerapkan program aplikasi sederhana dengan menggunakan control statement dan perintah input atau output di layar monitor atau open loop
Untuk ininya, keterampilannya itu mendemonstrasikan program aplikasi sederhana dengan menggunakan kontrol statement statement dan perintah input output di layar monitor. Ya, jadi sudah bisa dipahami ya, di sini tuh perintah input atau outputnya di layar itu monitor. Nanti kita akan bahas ketika pas prakteknya nanti ini ya. Lanjut untuk 3.5 menerapkan program aplikasi sederhana yang menggunakan proses pengulangan atau closed loop. Ini juga sama ya, hampir kayak pengulangan kayak itu membuat eh, aplikasi kalkulator, tapi itu berbentuk pengulangan ya. Setiap angkanya di sini sama mendemonstrasikan aplikasi yang menggunakan proses pengulangan closed loop. Lanjut untuk 3.6 menentukan program aplikasi yang menggunakan penempatan kursor di layar monitor dan perintah input atau output. Mendemonstrasikan program aplikasi menggunakan penempatan kursor di layar monitor dan perintah input atau output di layar. Jadi ini nanti akan menampilkan menggunakan software eh, software ID ya. Jadi kita menampilkan di serial monitor. Di sini kan tertera ada input dan output di layar. Jadi inputnya itu misal kita menggunakan suatu sensor, dan apakah sensor itu bekerja dengan sesuai apa enggak, bisa kedetek apa enggak, lihat di ini output di layar. Berarti output di layarnya nanti pakai di serial monitor. Nah, lanjut untuk 3.7 menjelaskan penggunaan subprogram dalam program aplikasi. Untuk keterampilan itu 4.7 itu merancang program yang menggunakan subprogram dalam program aplikasi. Berarti di sini kita menggunakan subprogram dalam aplikasi ya. Nanti kita jelaskan kembali pas pada saat mapel sesuai dengan pertemuannya KIKD-nya. Lanjut ada menerapkan program dengan teknik penggunaan variabel array, berarti kita memahami tentang bahasa array. Nah, ini KD 4.8-nya itu membuat program teknik penggunaan variabel array dan fill data. Jadi kita nanti buat program dengan bahasa array ya, variabel array. Lanjut untuk 3.9 memahami prinsip membuat program berbasis grafik. 4.9-nya mendemonstrasikan membuat program berbasis grafik. Nanti kita buat program berbasis grafik ya, menentukan kelembaban suatu sensor tanah atau apa, kan pasti ada grafiknya, apakah lembab atau enggak ya, ataupun menggunakan sensor yang lain yang menunjukkan grafik ya. Lanjut untuk 3.10 memahami arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi kita harus memahami tentang blok-blok dari arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroler. 4.10 membuat blok diagram arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroler. Tadi sudah dibahas tentang blok-bloknya ya, mikroprosesor dan mikrokontroler. Ada memahami organisasi memori mikroprosesor dan mikrokontroler, sudah dijelaskan tadi ya. Untuk memahami jadi kayak kita itu memahami ini jenis apa ya mikroprosesornya, dan mikrokontrolernya jenis apa, memilih organisasi. Jadi kita mau membuat project itu memilih program ininya, program dari mikroprosesor dan mikrokontrolernya, memilih jenis apa. Lanjut untuk 3.12 itu mengaplikasikan software untuk program ya. Ada melakukan program mikroprosesor dan mikrokontroler. Nah, untuk pengaplikasiannya software untuk program itu kita nanti buat program menggunakan software ya.
Jadi nanti kita akan membuat mengaplikasikan software untuk program ya. Jadi program yang kita buat itu bisa menggunakan itu AppWid ya, software AppWid, AppMeet, pakai AppMeet ya. Lanjut untuk di sini 3.13 itu menerapkan perintah untuk mengakses input dan output port digital. Di sini untuk keterampilan prakteknya itu mengontrol input dan output port untuk menyalakan LED, 7 segment dan LCD matrix. Nah, di sini kita akan menyalakan gimana caranya menyalakan lampu 7 segment. Lampu 7 segment itu seperti cara kerjanya di lampu lalu lintas ya. Ada angkanya, menunjukkan angka dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu lampu 7 segment. Dan ada LCD matrix, berarti nanti kita memahami karakter dari tulisan yang akan ditampilkan di LCD matrix tersebut. Nah, untuk 3KD3.14 itu menerapkan perintah untuk mengolah data analog. Untuk keterampilannya itu mengambil dan mengolah data analog dari sensor tegangan dan suhu. Biasanya untuk sensor data analog itu terletak pada ini ya, sensor tegangan dan sensor suhu. Nanti kita akan bahas pas pada prakteknya bentuk dari sensor tegangan dan bentuk sensor dari suhu. Untuk 3.15 itu menganalisis letak kesalahan pada program input atau output. Itu 3D 4.15 itu menyempurnakan program pada input atau output port. Di sini kita akan sudah tertera ya, menganalisis letak kesalahan. Jadi ketika kita membuat program terus ada letak kesalahan, jadi kita harus memahami ya letak dari kesalahan tersebut, seperti titik koma ataupun besar kecilnya huruf program yang kita buat itu juga sangat mempengaruhi ya tentang program itu sempurna ya. 3.16 yaitu mengevaluasi letak kesalahan pada program input atau output. Jadi untuk mengevaluasi saya rasa kalau sudah memahami tentang bahasa pemrograman pasti bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi letak kesalahannya dan kalaupun ada project yang tidak sesuai dengan keinginan dari bahasa pemrograman bisa mengetahui letak itu ya kesalahannya. Ada di sini 4.16 itu memodifikasi letak kesalahan pada program input atau output. Nanti bisa dirubah ya, diubah kembali sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan project yang dibuat. Oke, itu saja dari saya pengenalan tentang KIKD dari TPMM, Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Jadi nanti bisa lebih lanjut lagi di mata pelajaran pertemuan berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.